Sengketa pemilu penggelembungan suara, ya, Indonesia tidak terima, lalu mendobrak KPU, lalu mereka bersuara semua. Ada yang panik, ya, ada yang panik. Kemudian paman MK si Anwar Usman didirikanlah kembali di MK tersebut saat ini, berharap kalau besok mereka itu akan menang, berharap mereka besok akan aman dan nyaman. Buru-buru diangkat lagi, ditarik kembali yang namanya paman MK ada di sana, ya kan? Tapi mereka sekarang bertambah panik, bro. Kenapa? Kita tidak boleh mengadukan itu ke MK karena paman MK sudah menunggu di sana. Salah satu jalan adalah angkit yang namanya sengketa tersebut. Hak angkit untuk rakyat ini, bergabunglah kalian kalau mau menang. Karena kalian, saya sudah bilang, percuma kalian mengadu ke hukum hakim, ya. Hakim Hartoyo aja ditolak, menolak yang namanya Gibran aja, entah itu di mana rimbanya saat ini tidak ada kabarnya. Orang jujur pasti tersingkirkan karena Jokowi saat ini dalam keadaan panik, ya. Prabowo juga ikut panik, semua kru-krunya ikut panik karena Indonesia akan menggugat KPU melalui hukum dan hakim. Paman MK-nya si Anwar Usman sudah didirikan di situ untuk menghalau mereka. Ya kan? Betul kan? Apa jalan salah satunya? Yaitu angkit. Ayolah, yang namanya paman Hotman Paris, ayolah yang namanya lawyer yang kemarin senior, yang tinggi-tinggi ini, ayo dong. Kalau cinta rakyat Indonesia, belahlah rakyat. Jangan membiarkan hukum ini dibeli oleh mereka, digenggam oleh mereka. Paman MK sudah menghadang di situ. Sekarang siapa yang harus membela negara Republik Indonesia-nya, rakyat kecilnya yang akan dikorbankan? Bansos dibuat alat politik, beras ditimbun untuk alat mereka memenangkan suara. Korupsi mereka besar-besaran ditutupi, hutang semakin membengkak, dibebankan ke rakyat. Mereka ini wakil-wakil rakyat. Kemana anggota DPR diam? Ayo dong, rapatkan barisan kalau memang ini terbukti semua, bukti-bukti sudah lengkap semua. Di sana udah dihadang oleh paman MK. Ayo bersatu rakyat Indonesia. Apakah Indonesia tidak boleh bersuara? Tidak boleh ambil tindakan selain pengaduan melalui hukum? Angkit sengketa tersebut, bantu dong yang namanya Hotman Paris dan kawan-kawannya, semua lawyer yang senior, dibantu dong. Ya, rakyat Indonesia ini ditipu mentah-mentah oleh Jokowi seperti ini. Ditipu mentah-mentah. Sampai yang namanya hakim bernama Hartoyo aja ditolak. Ya, orang hakim yang menolak pada waktu gugatan tentang umur seorang capres, itulah Hakim Hartoyo. Hakim Hartoyo kemana rimbanya saat ini? Halo bro, ya, orang jujur akan tersingkirkan, akan dibunuh begitu aja. Di manakah Hakim Hartoyo yang menolak Gibran selama ini? Di mana Hakim Hartoyo yang selama ini bekerja mati-matian membela negara ini? Semua tersingkirkan. Hartoyo disingkirkan, kemudian paman MK diambil kembali untuk menghalau pengaduan sengketa yang namanya suara hasil pemilu. Tolonglah, kalau Indonesia bersatu, ayo gerakkan. Jangan hanya 98 doang kita tantang kemarin. Kita ditembak-tembakin aja rela, menghilangkan nyawa banyak orang. Saya bukan mengajarin kejahatan, bukan. Belalah kebenaran untuk Indonesia. Itulah kata filosofi
filosofi yang namanya Bung Karno. Paling susah melawan orang-orang di dalam negeri penjajah di negara kita sendiri. Kemudian kita saat ini dihadapkan dengan orang-orang yang musuh dalam selimut, yang menginginkan Indonesia menjadi kacung pasar sebagai lumbung-lumbung kekuatan mereka. Indonesia hanya dijadikan pelayan. Indonesia akan dijadikan, tidak boleh Indonesia ini amanah dan jujur. Itu jelas-jelas kita memelihara penyakit, kita memelihara seorang penjahat yang dia akan dijadikan pemimpin. Apa nasib rakyat berikutnya? Apa nasib-nasib kami? Nasib-nasib media ini besok seperti apa kalau mereka dibiarkan menjadi seorang pemimpin? 10 kali lipat kejadian aktivis yang akan mereka kerahkan. Jelas di situ suaranya, ya. Seorang calon tersebut menginginkan Indonesia hancur sesuai prediksinya. 2030 Indonesia harus bubar, tenggelam, tidak diakui di negara lain karena Indonesia harus menjadi budak, Indonesia harus menjadi kacung sesuai dengan rekaman tersebut. Salam waras, salam NKRI, bersatulah Indonesiaku. Jangan sampai menyerah, jangan sampai dikasih kendor orang-orang maruk kekuasaan melakukan hal menghalalkan segala cara demi kemenangan mereka. Jangan diam saja. Salam NKRI, salam untuk Ibu Pertiwiku.